Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nanti silahkan dibuat. Kesepakatan kelas ini merupakan turunan dari tata tertib sekolah. Ya. Tata tertib sekolah itu mengatur semua hubungan di sekolah. Ya, antara bagaimana murid harus berpakaian dan sebagainya, itu ada di tata tertib. Ya, tata tertib itu masih sangat umum. Karena yang akan kita buat ya kayak tata tertib itu, tapi khusus untuk suasana di kelas saja. Ya, yang di kelas. Paham ya? Untuk pembuatan ini nanti saya minta berkelompok, Pak, anak, berarti ada 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti membuat berapa? 5 saja. Ya, nanti fokus di 5 itu. Kemudian nanti kita akan sharing, kita akan berbagi. Mana yang sudah dibuat oleh kelompok lain, yang disepakati, mana yang perlu ditambahkan. Oh, ini saya punya yang baru, saya tambahkan. Seperti itu ya, paham ya? Nah, kelompoknya mau diacak? Acak. Sudah seperti kemarin biasa? Oke, silakan bisa ke kelompoknya 4 tapi ya, 4. Berarti yang sebelah sini 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini bisa tuh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, berarti ada yang 5 enggak apa-apa. Ada yang 5. Kamu gabung aja ya. Berapa? Oh, ini 3. Nanti pas. Ojak ke mana? Boten, Pak. Silakan ke kelompoknya coba. Kelompoknya kelompok. Harusnya apa? Harusnya 16. Pertama yang akan kita buat hari ini adalah tentang kesepakatan kelas kita ya. Kesepakatan kelas kita. Nanti masing-masing anak akan memberikan masukannya di Jamboard yang saya buatkan. Nah, masing-masing menentukan berapa? Ya boleh 1. Kalau memang belum ada boleh ditambahkan. Ya, yang penting kita saling berkolaborasi membuat aturan atau kesepakatan kelas kita ya, paham ya? Ya, silakan bisa diakses. Jambornya. Menyambung
menyapu halaman kelas, menyapu halaman kelas. Masih kayak barang kecil membuat puisi Silakan, boleh larangan, tapi juga boleh apa yang bisa dikerjakan di kelas, ya, tidak harus larangan semua. Baju harus dimasukkan. Sisi membersihkan kelas. 2. Memakai baju sesuai aturan. Menyapu halaman kelas. 3. Harus tiket. Bayar 2.000 atau mencari sampah. 4. Wajib membayarkan setiap hari Sabtu. Sanksi menolak pajak dan membersihkan ventilasi. 5. Harus memakai sepatu. Sanksi bayar 2.000. Oke, saya dulu. Saya ambil yang ini. Saat di kelas dilarang main HP, setuju tidak? Setuju. Saat di kelas dilarang main HP saat pelajaran, kecuali nanti diminta oleh guru, ya, karena ya, kecuali dilarang disuruh, ya, disuruh oleh bapaknya. Saya pelajaran tentang penggunaan HP, berarti bisa. Mana itu? Ini salah. Kemudian misalnya ada aturan dilarang menggunakan narkoba. Tujuannya apa? Kesehatan dan juga keselamatan. Nah, nilai keselamatan, nilai kesehatan ini adalah nilai universal, kebajikan universal, kebajikan yang bersifat umum, yang tidak terbatas oleh suku, agama, maupun golongan. Semua orang bisa punya kebajikan universal yang dituju dari suatu aturan. Kita tadi sudah membuat keyakinan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu juga ada nilai-nilai kebajikan yang akan dituju. Nah, ini. Nanti kita akan buat contoh-contohnya. Ada misalnya, bisa diperhatikan pada profil pelajaran Pancasila ada 6 elemen, ya. Mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini juga nilai kebajikan. Kemudian mandiri juga nilai kebajikan. Bernalar kritis, kebinekaan global, kegotong royong, dan juga kreatif. Ini nilai kebajikan. Begitu juga ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen, cinta Tuhan, kejujuran, ya, gotong royong, percaya diri, rendah hati, toleransi. Ini adalah nilai-nilai kebaikan semua. Nah, tugas kita saat ini adalah diskusikan nilai atau kebajikan universal yang akan dituju dari kesepakatan kelas yang tadi kita buat. Kita tadi sudah sepakat, ya. Nah, dari situ nanti kamu buat kesepakatan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Saya contohkan ini, ya. Ya, saya ambilkan. Oke. Contoh dilarang membuli. Ini tujuannya untuk apa kalau dilarang membuli? Ya, apa? Sakit hati, Pak. Sakit hati. Gimana? Ya. Atau yang ini aja gampang. Baju harus selalu rapi dimasukkan. Tujuannya untuk Biar rapi. biar tertib atau rapi, disiplin boleh. Boleh. Jadi di sini boleh banyak, ya. Tidak hanya satu nilai kebajikan. Apanya ini tadi? Disiplin.
koma. Apa lagi tadi? Rapi, tertib, boleh ditambahkan. Nanti kita kumpulkan apa namanya, keyakinan ini kita jadikan satu dari satu. Nah, caranya kalian membuat tulisannya pakai yang sebelah sini ya, pakai kotak teks. Kemudian kamu tuliskan di samping kanannya atau di samping atau di bawahnya. Samping kanan aja ya. Tolong yang halaman kedua jangan digeser-geser lagi ya. Dibuat saja. Oke? Silakan saling bantu yang bisa jawab bilangan unggul itu untuk apa? Silakan dituliskan. Kita boleh menyontek itu untuk apa? Silakan dituliskan. Ya, Pak, tugasnya? Ya, sebentar aja, mungkin 5 menit selesai ya. Silakan bisa dikerjakan. Bapak? Oke, Pak. Ya, dijajarkan. Tera sama Andra Matika, sehat kalian sehari ini? Baik ya, kabarnya ya. Oh iya, kemarin pas pelajaran saya, kamu tidak ikut pelajaran, itu kenapa? Ini jemput isi, terus? Lihat, oh ikut poli tidak tahu kalau ada pelajaran. Gak apa-apa, saya nggak akan menyalahkan ya, mungkin kamu intuisi karena memang kebelet ya, kebelet dan pihak kamu untuk apa silakan. Tapi setelah ke belakang langsung ke sini lagi nggak? Itu Mbak yang luar. Kenapa? Malu. Oh, malu kenapa? Oh, telat karena telat sama guru jadi malu gitu. Nah, ya, nah, kita kan punya keyakinan kelas, salah satunya tanggung jawab. Sudah bukan saya belum sampai. Ya, supaya kamu nanti bisa lebih baik lagi, apa yang akan dilakukan besok lagi? Tidak akan mengulangi. Terima kasih pokoknya. Semangat ya, yang kesalahan itu tidak jadi masalah. Kalau saya kesalahan bukan satu hal yang harus ditakuti, tapi yang paling penting kalau kita berbuat kesalahan kita harus saya kita bisa tidak diulangi lagi. Terus relawan dana kok bisa nggak tahu kalau pelajaran gimana? Ada yang masih tahu, ada jadwalnya? Ada jadwalnya ya, tapi tidak tahu kalau disuruh naik. Nah, bisa lagi supaya tidak seperti itu gimana caranya? Ada solusinya supaya kamu bisa tidak ketinggalan waktu. Minta tolong teman mungkin. Ya. Atau kalau ada batasan enggak waktu-waktunya? Ada kan? Ya, kalau sudah masuk mestinya berhenti volinya, ya kan? Ya, jadi ada nilai juga namanya nilai disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin itu tidak hanya masalah harus pakai baju, pakai apa, dasi dan sebagainya. Bukan itu. Disiplin itu harus tepat pada waktunya sesuai dengan siap tidak melaksanakan disiplin? Siap ya. Jadi besok solusinya gimana tadi? Ya, minta tolong ke teman untuk memberitahu kalau sudah pelajaran dan diminta ke atas dan disiplin, lihat jadwalnya sekarang
Itu ya, siap ya. Saya nggak akan marah, cuman itu solusi dari kalian sendiri. Kalian siap untuk melaksanakan apa yang sudah kalian janjikan untuk diri kalian, bukan untuk saya, bukan saya untuk kalian semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah hadir di tempat ini untuk bersama-sama saya belajar bagaimana mengimplementasikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Terutama kaitannya menurut saya adalah penerapan modul pada PDB, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif, dan di dalamnya ada disiplin positif. Mungkin nanti juga berhubungan dengan platform Merdeka Belajar pada topik disiplin positif, maka saya lihat juga mirip ya, hampir sama, cuma untuk yang di PDB ini tugasnya memang lebih banyak daripada yang ada di PNM. Baik, saya sampaikan yang pertama tentang latar belakang kenapa harus ada budaya positif. Ini adalah digunakan untuk mewujudkan visi sekolah, pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian juga mewujudkan tujuan pendidikan, yang sekarang tujuan pendidikan itu adalah mewujudkan profil teladan Pancasila dengan 6 elemennya. Kemudian yang akan saya bahas nanti pertama adalah tentang disiplin positif, karena isi modulnya adalah tentang disiplin positif. Kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas, kemudian mempelajari tentang motivasi perilaku, baik itu yang menyimpang ataupun yang tidak. Kemudian yang keempat adalah restitusi, bagaimana cara melakukan restitusi kepada anak yang melanggar disiplin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah tentang disiplin positif dihubungkan dengan nilai kebajikan universal. Ada yang pertama, kita bahas dulu tentang physical safety, tentang kontrol pengendalian. Dr. William Glaser dalam kontrol teori menyebutkan ada miskonsepsi atau kesalahan konsep tentang makna kontrol. Selama ini mungkin kita beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid. Ya, Bapak Ibu guru di kelas mungkin awal dulu zaman saya ada di awal-awal guru harus bisa mengontrol kelas. Yang benar adalah mengelola kelas, ya, dikelola, bukan mengontrol murid. Karena yang benar muridlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri, ya, bukan kita. Kalau murid nggak mau, apapun yang kita perintah tidak akan dilakukan oleh murid. Maka pintar-pintar murid kita dalam mengelola kelas. Yang kedua, ilusif bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, kembali lagi semuanya kembali ke anak. Walaupun kita sudah berikan penguatan, ada refleksinya dibuatkan oleh guru. Makanya kalau kita refleksi yang lebih guru, nah refleksi yang diberikan oleh guru ini nggak akan efektif, karena refleksi yang efektif itu refleksi yang dari siswa yang membuat refleksi. Kemudian yang ketiga, ilusif bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kalau kita ada murid orang kayak gini, biasanya kita marahi atau dibuat merasa bersalah. Kalau itu sudah dibesarkan oleh bapak ibu, bahwa itu menjadi kebanggaan orang tuamu, nah itu kan jadi merasa bersalah. Itu tidak akan efektif, juga tidak akan efektif, karena semuanya kembali lagi motivasi intrinsik dari orang yang dikedepankan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk melanggar, walaupun anak sekecil apapun. Bapak ibu yang punya bayi mungkin lebih tahu, bayi tidak bisa dikontrol oleh orang dewasa. Keinginan yang jauh lebih tetap ya nangis saja.
apalagi anak yang sudah berpikiran, ini tidak bisa kita kontrol. Ya, mereka punya ada nanti teori kedua dasar manusia. Itu yang selama ini kita pahami secara salah. Jadi ada perubahan paradigma yang harus kita lakukan di diri kita. Kemudian yang kedua, bagaimana merubah dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon ini menganggap bahwa realitas atau kebutuhan itu sama. Ternyata tidak. Kebutuhan antara satu orang dengan orang yang lain berbeda. Beda antara bulu dengan kulit, beda. Dunia bulu dengan kulit itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang hal yang sama, tapi sebenarnya adalah orang melihat gambaran yang berbeda-beda. Intinya, semua yang kita lakukan itu ternyata berbeda dengan yang diterima oleh murid. Kita anggapnya seperti ini, ternyata murid beranggapan yang berbeda. Kemudian yang terakhir, bahwa stimulus respon ini berpedoman pada model berpikir menang atau kalah, tetapi nanti yang teori kontrol lakukan ini adalah model berpikir menang dan menang. Kita menang karena bisa mengarahkan anak melakukan apa yang kita inginkan, dan anak itu menang karena bisa melakukan disiplin positif. Ya, mungkin kalau bapak ibu yang belum paham kenapa disiplin kok masih ditambah positif, disiplin saja sudah baik, masih harus ditambah positif. Maksudnya disiplin positif itu disiplin yang asalnya dari dalam, disiplin dari dalam. Bagaimana boleh bisa mendisiplinkan dirinya, bukan karena didisiplinkan oleh dirinya. Kemudian ini konsep yang salah lagi tentang makna disiplin. Selama ini kalau kita bilang disiplin itu ya harus seperti teratur dan sebagainya. Ternyata disiplin itu dari kata belajar, ya, dari kata disiplina itu belajar, atau murid mengikut dari kata disiplin. Maka kalau di perkuliahan ada disiplin ilmu karena ya tetap hubungannya dengan belajar. Jadi arti kata disiplin itu dia didapatkan dari disiplin diri dari murid-muridnya Sokrates dan Plato, sehingga disiplin diri bisa membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, yaitu motivasi intrinsik yang ada di dalam murid itu sendiri ini dihargai dan ini bermakna. Ini yang paling penting. Jadi disiplin positif harus bisa memunculkan motivasi intrinsik bagi si anak. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan dengan segala caranya. Jika tidak bisa, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Kalau sangat terpaksa sekali, baru ada orang lain yang akan mendisiplinkan. Itu menurut Ki Ageng Dewantara. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan diri besar, memiliki motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar, motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan diri besar. Ini tujuan dari disiplin diri ini adalah mencapai sesuatu yang bermakna, yang orang punya tujuan. Ya, Bapak Ibu bekerja mungkin juga tidak hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga punya tujuan mulia di dalam dirinya, ingin bermanfaat untuk orang lain. Tujuan mulia atau nilai-nilai itu disebut dengan kebajikan diri besar. Ada beberapa contoh untuk kebajikan diri besar dari profil pelajar Pancasila, dari beriman, mandiri, generasi, dan sebagainya, dan contoh-contoh yang lain sudah banyak. Bapak Ibu nanti ketika membuat keyakinan keras bisa menggunakan contoh-contoh nilai-nilai yang ada seperti ini. Jadi nanti ada kesepakatan keras, ada keyakinan keras. Nanti bedanya apa?
Kalau kesepakatan kelas itu sudah peraturan apa yang boleh dan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau keyakinan itu adalah apa yang mendasari perilaku, misalnya jujur, kemudian baik hati, menghormati, disiplin, tertib, ya, rasa sayang. Kita ada contoh di sekolah ada punya rasa sayang. Kalau ada rasa sayang kan bersama-sama bisa saling memberi banyak. Kemudian motivasi perilaku ada 3, Bapak Ibu, ini nanti yang bisa kita jadikan patokan ketika akan menerapkan disiplin positif. Yang pertama, murid ataupun orang akan melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang sebelum jam 7 depan karena saya takut kalau nanti sampai terlambat rapor absennya jelek. Jadi menghindari ketidaknyamanan, tidak nyaman. Nah, atau menghindari hukuman. Nanti kamu tidak cair. Ya, terhukum. Yang kedua, ini masih sangat ekstensif dari luar. Yang kedua, ini juga belum baik mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, datang pagi-pagi dia dianggap sebagai guru teladan, dianggap hebat, sudah DGP, jangan waktu terus, rumahnya jauh lagi, ribet, dialog. Nah, dapat penghargaan. Motivasinya dari luar. Yang ketiga ini yang baik, yaitu motivasi intrinsik menjadi orang yang mereka inginkan. Menjadi menghargai diri sendiri, karena saya menghargai profesi saya sebagai guru, ya, menghargai diri sendiri, menghargai nilai-nilai yang saya percaya. Saya percaya bahwa orang yang paling bermanfaat bagi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain adalah orang yang paling mulia, insya Allah. Nah, karena percaya dengan nilai ini, saya akan melakukan walaupun umpamanya harus berusaha berat atau mungkin sertifikasi. Nah, ini nanti bisa kita terapkan untuk anak didik kita. Jadi ketika belajar juga dibantu-bantu, jangan hanya sekedar ini mendapatkan nilai. Kalau ada dapat nilai, saya dulu kalau dari anak waktu di SMP 2 juga itu malas kalau melihat anak yang mengejar nilai. Kalau nilai tak kasih mau nilai berapa, tapi saya ingin kamu belajar dulu belajar tentang informatika, tentang teknika, apa yang bermanfaat bagi kamu. Nah, ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ketika kita nanti menerapkan disiplin untuk anak. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi sebagai akibat dari perilaku kita. Kalau restitusi ini sebuah pilihan, boleh melakukan atau tidak. Biasanya kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi juga tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek. Ya, kalau hukuman biasanya dendam. Ya, anak dihukum, disuruh lari, namanya, atau disuruh push up. Ya, suatu saat mungkin akan dendam. Tapi kalau konsekuensi sudah ada perjanjian sebelumnya, nggak apa-apa, tidak akan marah. Mungkin malah hanya sebentar, tapi di rumah sudah, ya karena sudah berjanji. Kalau telat saya harus push up. Nah, ini namanya konsekuensi. Tidak akan membuat jangka panjang, tidak nyaman jangka panjang. Tetapi ada yang lebih baik lagi, namanya restitusi, yaitu untuk menguatkan murid untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi. Kemudian yang hukuman itu korban akan mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, jangan kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau konsekuensi itu korban itu maksudnya pelaku, ya, bukan korban dari pelaku yang melakukan kesalahan itu disebut dengan korban itu. Ya, kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, restitusi mendapatkan gantinya. Hukuman akan menyakiti murid, kemudian konsekuensi juga membuat anak tidak nyaman, kemudian restitusi bisa melakukan penguatan. Nah, kemudian hukuman pada jangka waktu yang panjang nanti murid akan membenci peraturan. Jadi konsekuensi murid akan menghormati peraturan, dan restitusi
murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini tujuan utama dari restitusi nanti. Kemudian hubungan itu bersifat negatif, saya ambil yang pokok saja. Hubungan bersifat negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi menguatkan seperti positif. Kalau hubungan adalah paksaan, konsekuensi adalah stimulus dan respon, sementara restitusi mengambil dari teori kontrol dari William Gessler tadi. Kalau hubungan itu konsep diri buruk, untuk konsekuensi adalah konsep diri baik, sementara restitusi adalah konsep diri yang lebih kuat. Itu perbedaan antara hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Tentang bagaimana restitusi nanti akan dibahas di bab berikutnya. Nah, yang kedua sekarang kalau tadi hubungan tidak boleh, ya boleh minimal konsekuensi, ya ukur bisa restitusi. Sekarang penghargaan boleh tidak sama, itu jadi penghargaan itu juga motivasi dari luar. Penghargaan maupun hubungan adalah contoh cara-cara mengontrol perilaku yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran sosialnya. Karena penghargaan ini pengaruhnya hanya jangka pendek, ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan, ya, bisa merusak hubungan. Umpamanya yang tidak diberi penghargaan, tentu saja juga bisa meri, ya, bisa merusak hubungan. Kemudian ternyata penghargaan juga mengurangi ketepatan. Ini ada penelitian ketika orang diberikan penghargaan, ya, dijanjikan akan diberikan penghargaan, mereka diteliti dengan orang yang tidak dijanjikan apapun. Ternyata yang tidak dijanjikan apapun itu justru hasil kerjanya lebih teliti, lebih tepat daripada orang yang bermotivasi ingin mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan itu ternyata juga bisa memberikan ketepatan, termasuk kualitas, termasuk kreativitas. Nah, kalau ini bukan berarti kalau ada lomba bisa ngikutin, nanti tidak dapat penghargaan bukan itu gitu. Maksudnya kita memberikan motivasi kepada anak yang mau lomba. Ketika itu lomba jangan sekedar ingin cari penghargaan. Yang paling penting cari pengalaman, cari pembelajaran. Ya. Dengan ikut itu kita kan dari belajar. Jadi yang ikut bisa dikirakan itu sudah bukan duluan samping ya. Situasinya bagaimana tidak apa-apa, kamu itu, ya, kamu sudah bisa ikut seperti ini kan ada hal yang kamu pelajari. Iya Pak, bisa mengubah sekarang dan bisa minimal itu. Nanti dia akan terkenal terus selama itu berusaha pernah belajar gratis. Akan kembali di suatu saat. Jadi tidak hanya mengejar penghargaan saat. Nah, Bapak Ibu guru nanti juga seperti itu. Diharapkan bukan berarti kita tidak ikut lomba, tapi dalam mengikuti lomba kita tekankan jangan melulu ingin jadi juara, ya. Karena nanti justru hasil kerja kita tidak bagus. Ketika melihat sepak bola mungkin ada yang Pak Sarif mungkin kalah, tapi permainannya bagus. Ada yang seperti itu ya. Nah, itu kita tampilkan yang terbagus saja walaupun kalah. Daripada menang tapi caranya kurang, nah, nggak menarik, orang tidak akan tertarik. Jadi yang paling bagus kita tampilkan sebaik-baiknya. Jadi motivasinya, pokoknya saya ingin tampil sebaik-baiknya saja. Yang ingin juara, kalau dapat juara ya itu bonus. Ya, jadi TGP yang penting jadi guru penggerak saja. Untuk bonus yang lain ya terserah apa nggak dapat ya sudah. Ya, itu semuanya tidak mengharapkan. Ternyata penghargaan juga bisa mendukung, kemudian motivasinya bukan motivasi dari diri atau belum intrinsik. Kemudian yang ketiga tadi adalah restitusi, ya, restitusi kegiatan kita selama ini kalau ada yang berkata salah biasanya langsung memaafkan, dibiarkan saja. Ini belum baik, ya. Terlalu memaafkan ternyata juga tidak baik. Atau melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah, diberi hukuman, ini juga tidak baik. Kita masih sering fokus kepada kesalahannya, bukan bagaimana cara orang tersebut keluar dari kesalahannya dengan memperbaiki diri.
Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Jadi nanti restitusi anak-anak itu supaya lebih kuat karakternya. Proses kolaboratif antara guru dengan murid sehingga membantu murid berpikir solusinya apa supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh gurunya. Ini juga restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau salah biasanya kan ya bagaimana caranya menebus kesalahan, bukan itu. Restitusi itu bagaimana kesalahan itu dijadikan pelajaran. Karena ketika belajar salah dan benar itu sama posisinya. Ketika anak melakukan kesalahan, dia juga akan belajar. Oh, cara seperti ini salah. Bisa lagi saya tidak akan melakukan seperti itu. Berbuat baik juga sama, sebuah pelajaran. Ya, cara seperti ini sudah benar. Besok akan saya teruskan. Jadi posisinya untuk pembelajaran itu sama antara kesalahan dan berbuat baik. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kita juga bersifat tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Ini di segitiga restitusi akan dilihat apa keyakinannya. Misalnya itu nanti kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi. Kemudian restitusi juga cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid kepada kelompoknya. Kalau bukan berdasarkan membuat murid dijauhi, ya. Kalau restitusi tidak. Ya, kalau kita diberi sanksi atau hukuman, biasanya jadi dia merasa jauh dari kelompoknya. Kalau restitusi justru dia merasa kembali kepada kelompoknya. Kemudian bagaimana cara membentuk keyakinan sekolah atau kelas, baik itu keyakinan kelas atau sekolah, ini nanti menjadi dasar ketika kita akan melakukan restitusi. Ya, restitusi itu nanti akan mengingatkan kamu sudah melakukan nilai apa dari yang kamu yakini. Nanti akan ditanyakan seperti itu. Oh, saya belum melaksanakan tanggung jawab, Pak. Misalnya, kalau anak-anak sudah hafal dengan keyakinan yang dibuat, ini tinggal ditanya saja. Yang belum dilaksanakan apa ketika kamu melakukan itu? Ya. Kemudian keyakinan dibandingkan dengan peraturan atau kesepakatan, ini perbedaannya tadi kita sampaikan, ada kesepakatan kelas atau peraturan kelas, juga ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu sifatnya abstrak, seperti tadi kejujuran abstrak. Kemudian saling menghargai, saling menghormati. Beda dengan peraturan yang langsung jelas, dilarang membuli, dilarang main HP ketika pelajaran. Kemudian juga bersifat pernyataan universal, kebajikan universal seperti tadi, dibuat dalam bentuk positif, jangan sampai ada keyakinan kok negatif. Ya, boleh, harus bersifat positif karena tujuannya untuk menguatkan. Tidak usah terlalu banyak, ya mungkin 5 sampai 7 itu sudah banyak. Kemudian dipasang nanti di tempat-tempat seperti barangkali nanti sekolah akan membuat keyakinan sekolah juga, dipasangkan di depan, disampaikan dengan visi-visi, dituliskan sekolah kita apa, dan sekolah akronim SMART atau apa, ya. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas ikut, warga sekolah ikut kontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan sekolah pendapat dan bersedia meninjau kembali pada waktu ke waktu. Ini kalau proses dalam keyakinan kelas yang saya lakukan ada saya melakukan satu yang paling mirip, yaitu tampak seperti tidak tampak seperti. Setelah jadi keyakinan, nanti anak-anak diminta berdiskusi. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Ya, dituliskan disiplin di atas. Tampak seperti apa kalau disiplin? Oh, datang tepat waktu. Nah, misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti apa? Tidak tampak seperti datang telat. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa memodifikasi dengan yang ketiga, yang kedua, kegiatan personal, terlihat berperilaku seperti apa, atau mungkin bisa buat tawaran yang ketiga.
saya tugasnya apa, kamu tugasnya apa, guru tugasnya apa, lalu mengajar, berarti murid tugasnya belajar dan seterusnya. Guru bukan tugasnya mengepel lantai umpamanya, bersihkan lantai, dan harus mengepel lantai adalah anak sendiri umpamanya. Ini bisa dikembangkan nanti salah satu contoh pendalaman keyakinan sekolah atau kelas setelah nanti jadi keyakinan kelas atau sekolahnya. Bapak Ibu, sekarang tentang kebutuhan dasar yang nanti akan diingatkan atau dikatakan ketika melakukan pendidikan eksekusi itu ada 5. Satu, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa menerima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup itu semua ya, bersifat biologis dan fisiologis ya. Kalau lapar dan sarapan, nah, ini tentu akan berpengaruh dalam perilakunya. Kemudian yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima, ingin dicintai, ingin masuk dalam kelompoknya. Nanti ada contoh melibatkan misioner bagaimana melihat yang paling dominan di antara anak-anak. Kemarin saya coba di satu kelas pakai Google Form, ternyata juga beda-beda satu anak dengan anak yang lain. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, ingin mendapatkan sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui dan didengarkan, memiliki rasa harga diri. Ini penguasaan berarti. Ya, kalau saya pengen dihormati, pengen diakui, penguasaan. Dan kemarin saya ukur, ternyata penguasaannya memang tinggi. Ya, saya yang berdominan ternyata di penguasaan. Ya, tapi mau saya kopi ke sini Bapak Ibu, ternyata tidak benar. Air waktu bisa diisi. Bapak Ibu yang dominan di mana? Antara 4 di antara 5 kebutuhan dasar. Kalau yang fisiologis tadi jelas, itu tidak bisa ditawar. Terus kebebasan, pengen mandiri, otonomi, bebas, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini biasanya anak-anak yang seperti ini kreatif, ya, yang kebebasan ini menginginkan banyak pilihan, sering mencoba tidak terpengaruh dengan orang lain, biasanya sering senang calling, ya, pergi kemana-mana. Ini anak kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Biasanya orang akan mencari kesenangan. Kalau anak-anak nakal dengan anak yang lain karena iseng, ini karena kesenangan. Ya, hanya iseng saja Pak, senang kalau melihat itu tertawa karena lucu. Ini mencari kesenangan, bermain atau sebagainya. Lanjut untuk restitusi. Nah, sebelum ke restitusi, guru ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan ada 5 posisi. Posisi sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, memantau dan manajer. Jaga, kan? Yang pertama menghukum. Menghukum itu berarti kalau ada yang salah langsung diberi hukuman. Tidak hukum dengan konsekuensi apa? Kalau hukuman itu biasanya ditentukan setelah terjadi kesalahan. Ya, belum ada kesepakatan. Tapi kalau ada kesepakatan namanya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kamu kalau terlambat, oh saya harus melakukan apa? Nah, itu namanya konsekuensi. Guru yang menerapkan posisi ini biasanya kan berkata, aku yang bilang saya, kau awas, kamu lagi yang salah. Nah, ini termasuk penghukum ya. Ini posisi yang paling rendah dalam guru. Di atasnya ini membuat merasa bersalah. Biasanya kalau ini suaranya sudah kena mulut. Kalau hukum biasanya kan balap. Posisinya di atas, kontrol murid, penghukum balap. Kalau malam ya makanya berkaca pinggang. Kamu lagi yang salah. Kalau merasa bersalah, itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sudah berapa kali dikandani masih saja kamu lagi. Buat orang lain salah ya, mengulang. Berapa kali bapak memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau kamu tahu? Nah, misalnya seperti itu. Seperti Pak Soleh, kamu harus jadi orang yang dibanggakan oleh orang tuamu. Kalau tidak, kamu akan mengecewakan orang tuamu. Nah, ini membuat mereka akan bersalah.
sudah dikasih makan sama orang tua dipelihara, ternyata tidak bisa membahagiakan mereka. Ini masih motivasi yang ada. Kemudian ini sudah mulai agak tinggi posisi teman. Ayolah, bantulah dari bapak ya, dari teman. Ya, ayo ingat tidak, bapak sering bantu selama ini. Tapi kadang-kadang juga ya sudahlah, nanti saya akan bereskan. Karena sekarang kamu masuk, mamanya seperti itu. Ini bisa bersifat positif dan negatif. Positifnya terjadi hubungan yang baik antara guru dengan murid yang bersalah. Tapi ada negatifnya juga. Jika suatu saat murid tidak ketemu dengan gurunya, dan kecewa. Atau murid ini hanya mau melakukan apa yang diperintahkan guru tertentu, tapi bukan guru yang lain. Karena motivasinya baru dari guru, bukan dari dirinya. Nah, ini posisi yang disalahkan ketika mau memulai resolusi. Ini adalah di posisi pemantau atau mengawasi, belum naik nanti ke level manajer ya. Kalau pemantau ini menghubungkan dengan peraturan kelas. Peraturan kelasnya apa? Kesepakatan kelas kita apa? Ini belum ke restitusi ya, belum ke restitusi. Masih ke konsekuensi. Sanksinya apa? Kalau awal itu konsekuensinya apa? Biasanya kalau mulai TK ini mengadakan sikap ya, dikasih sikap. Kalau nilainya bagus, sikapnya bagus, dikasih stiker gambar. Sikapnya semakin banyak, nilainya akan semakin bagus. Nah ini masih sifatnya seorang pemantau. Tapi kalau seorang manajer ini akan berkata apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolah. Apakah kamu meyakininya? Pokoknya kepada keyakinannya. Apa rencana kamu ingin memperbaiki ini? Solusinya apa sekarang? Dan akan kembalikan kepada anak. Itu tentang posisi. Jadi posisi restitusi itu adalah di posisi seorang manajer, ya, manajer. Sehingga manajer juga untuk kita saja, tapi dia murid juga bisa jadi manajer untuk dirinya sendiri. Lalu tentang segitiga restitusi. Nah, ada tiga restitusi. Yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tidak harus semuanya dilakukan dan tidak harus kaku. Mari jangan melakukan restitusi nyata dengan dua anak yang bolos di kelas saya. Ternyata nggak bisa urut juga, bolak-balik. Ya, yang penting semuanya saya lakukan gitu saja. Saya berusaha untuk melakukannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Caranya adalah menganggap bahwa apa yang dilakukan murid itu hal yang biasa. Tidak apa-apa, biasa. Saya tidak pernah berbuat salah umpamanya. Jangan saya dulu biasa bolos, ya, umpamanya gitu. Supaya anak merasa tenang dulu, jangan disalahkan. Karena ketika anak berbuat salah, langsung disalahkan, berutang. Dalam dirinya akan berutang. Dia tidak akan mengakui kesalahannya. Itu biasanya seperti itu. Jadi aneh-aneh ada tingkahnya. Kemarin dua anak yang saya restitusi itu langsung diam saja. Mereka ditanya baik-baik, ya diam saja. Nah, itu tidak akan aneh-aneh. Jadi ini jangan usah dijelaskan kesalahannya, biar ditanya kemana kemarin, mengapa, ya biasa. Saya juga pernah berbiasa. Saya juga dulu waktu sekolah tidak mendengarkan guru, makanya biar netral dulu. Setelah netral ini mengubah dari tadinya kalah, posisi muridnya adalah kalah, jadi posisi menang. Sudah menang, berarti saya berbuat yang dibenarkan oleh gurunya. Kita tidak menyalahkan guru. Saya tidak sedang mencari kesalahan, tapi saya ingin mencari solusi. Itu aja mereka berkata. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Ya, kamu kemarin pergi kemana? Namanya saya main HP. Oh iya, boleh main HP. Senang main HP, memang menyenangkan. Semua orang punya keinginan untuk kesenangan, tetapi saya rasa kesenangannya bisa
diatur supaya tidak mengganggu tugas yang lain, diarahkan ke sana. Jadi dibetulkan tindakan yang dilakukan anak itu dianggap betul karena dia melakukan tindakan itu sesuai dengan motivasinya tadi. Motivasinya pengen apa? Pengen kesenangan, pengen kebebasan, pengen dicintai, pengen diterima, dibetulkan dulu, baru diarahkan. Kamu kok boleh mempertahankan sikap itu, tetapi harus menambahkan sikap yang lebih baik. Harusnya seperti ini ditambahkan. Itu kayak jadi yang validasi tindakan ini maksudnya anak berbuat salah dianggap benar, tapi diarahkan itu sudah benar, tapi diarahkan yang lebih baik lagi. Yang terakhir menanyakan keyakinan ini juga kalau sudah melampaui langkah 1 dan 2, anak sudah siap untuk restitusi. Sebelum restitusi, maka ditanyakan keyakinannya. Ya, keyakinan kelas kita apa? Saya meyakini ada rasa tanggung jawab, Pak. Nah, kamu sudah melakukan itu belum? Belum, Pak. Namanya seperti itu. Nah, kalau belum, bagaimana supaya kamu bisa tanggung jawab? Nanti saya kasih contohnya bagaimana restitusinya. Bapak Ibu, itu tentang materi saya untuk implementasi budaya CBD. Kemudian yang pertama, apa yang sudah saya lakukan? Yang pertama, ketika membuat kesepakatan kelas itu sangat tepat. Baik, apakah hari ini ya? Diskusi kelas, ya. Tidak harus diskusi langsung, bisa langsung brainstorming. Ini saya coba dengan diskusi. Saya jelaskan dulu. Nah, ini sudah membawa materi. Yang kedua, saya lakukan di lab dengan menggunakan jamboard. Ini saudara, anak mengisi, tapi juga apa yang bisa dikerjakan di kelas, ya, tidak harus lama-lama. Kalau di kelas, kemudian saya minta presentasi, kemudian yang di sini, nah saya membahas, saya ambil satu persatu, menggunakan ini kesepakatan kelas dulu. Dari kesepakatan kelas yang ada, kemudian dibentuk menjadi keyakinan kelas. Diambil intinya dari tugas itu apa? Oke, satu, dua. Kita sudah membuat keyakinan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan itu juga ada nilai-nilai yang akan dituju. Mencari nilai-nilai kebajikan yang akan dituju dari peraturan itu. Tidak membuli, itu berarti keyakinan kelasnya adalah saling menghormati sesama, saling menyayangi sesama, boleh seperti itu. Nanti satu peraturan bisa lebih dari satu keyakinan, ya, bisa saja. Jadi yang saya lakukan dengan anak-anak seperti ini. Kemudian hasilnya untuk refleksi saya dalam melakukan kesepakatan kelas ini bisa anak-anak ternyata juga sudah bisa membuat aturan untuk dirinya sendiri, ya, apa saja yang diperlukan mereka bisa menentukan sendiri. Saya tidak menambahkan itu, ya, mereka membuat sendiri. Kita tinggal menyimpulkan keyakinan kelasnya apa dari anak-anak yang anak-anak buat itu. Berikutnya, penerapan berikutnya adalah yang kegiatan tadi tampak seperti, tidak tampak seperti. Ini bekerja juga dalam kelompok. Yang satu mengisi tampak seperti, yang lain mengisi tidak tampak seperti. Ini bekerja di kelompoknya. Yang nomor 1 sampai 10 itu adalah kasih sayang dan diterima, yaitu yang tinggi untuk sawah adalah di 10, 11, 20 dan 31, 40. Tapi ada yang isinya asal-asalan, kalau nilainya sama semua, nah kira-kira 50 semuanya asal ngisinya. Ada yang, nah kemarin ini si Zaidin bisa nulis ternyata Bapak Ibu. Ini ngetik sendiri, IDPC gitu. Yang ngetik kamu diri, ternyata bisa ngetik IDPC gitu ya.
Jadi bisa juga, tapi yang tanya nggak tahu itu. Ya, tapi yang jelas kalau di sini ternyata Zaidin kalau kita lihat di 1120 kekuasaan ternyata Zaidin juga ingin menguasai gitu. Ternyata ingin menguasai, bukan saya kira ingin diterima. Kalau yang 110 kan rasa ingin diterima. Ternyata enggak, sudah sangat pede gitu Zaidin. Malah sudah menguasai, ingin menguasai. Bisa refleksi kita gitu. Jadi anak-anak ternyata kebutuhan yang dominan di dunia itu tidak, sehingga nanti di pembelajaran yang pada murid kita harus bisa melayani, memfasilitasi murid sesuai yang kebutuhannya. Yang sempat saya katakan itu kemudian hasil dari kesepakatan yang saya bagi sebagian sudah saya ambilkan di sini kelas 9 A atau B, 9 C, yang 7 tapi malah dibuat pakai kertas itu malah bagus sekali dibuat dari rumah. Ya, kemudian untuk proses restitusi satu lagi gitu, itu restitusi yang waktu demonstrasi kontekstual untuk contoh saja ada tugas itu untuk membuat restitusi. Tapi ini anaknya pura-pura namanya. Ini masih saya buat skripnya, jadi saya yang pertama. Diberi apa namanya, dibenarkan. Memang asik ya main game ya, memang menyenangkan. Semua orang juga ingin senang, ingin asik, tapi bisa dilakukan jangan sampai meninggalkan tugas yang lain bawahnya juga. Saya berdepan ini. Nah, ini sudah membuat solusi. Terakhir anak bisa membuat solusi. Dia melakukan solusi. Kemudian ini ada memenuhi tugas yang kemarin. Kemudian yang saya lakukan kemarin cuma saya lakukan seperti ini. Dan tidak yang pertama adalah menstabilkan dulu, anak dibuat santai dulu, rileks, tidak merasa bersalah, lakukan hal itu sebagai sesuatu yang biasa. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah itu kita benarkan dulu, tapi diarahkan ya sampai tindakan yang lebih benar lagi. Kemudian yang ketiga baru menanyakan keyakinan, setelah itu baru restitusinya, itu baru perang ya. Ketika restitusi itu dilakukan perang. Restitusinya nanti anak menentukan dulu, saya harus ngapain itu restitusinya. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Bagaimana mereka akan memperbaiki kesalahannya? Bukan tawaran dari kita, yang anak sendiri yang memunculkan idenya sesuai kehendaknya. Kita hanya mengarahkan saja. Dan ternyata ini anak-anak juga cukup proaktif. Dan ini kasusnya nyata, betul-betul tiga itu bolos dari pelajaran saya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait budaya positif ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan, terutama yang kita bahas tentang disiplin positif, karena dalam menerapkan budaya positif kita tidak bisa lepas dari
mendisiplinkan anak. Nah, cara mendisiplinkan anak yang paling baik, yang paling positif adalah dengan menggunakan disiplin positif tadi, dengan menggunakan keyakinan kelas. Kemudian ketika melaksanakan menindaklanjuti anak yang berbuat salah, ini juga menggunakan kontrol sebagai manajer, kemudian menggunakan langkah-langkah restitusi. Langkah-langkah restitusi tidak harus tiga-tiganya dilakukan. Bisa kalau anak memang sudah siap, tidak perlu dikenalkan lagi dengan keyakinan kelas, mungkin akan membosankan, langsung saja. Nah, tapi kalau belum sadar, baru dikembalikan lagi ke tadi, distabilkan dulu. Sebenarnya anak kalau sudah stabil, aku sendiri kok. Ya, nggak usah di mana macam-macam. Enggak, saya nggak akan menyalahkan kamu, bilang saja. Saya pengen kamu sebenarnya alasannya kok berbuat itu apa? Nah, saya ingin mendengarkan saja. Seperti itu, saya kira dengan seperti itu anak-anak akan lebih bisa diajak kerjasama untuk bareng-bareng memperbaiki dirinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti aksi nyata dari saya. Mungkin saya juga baru belajar, masih tahap belajar. Itu mari bareng-bareng karena memang tugasnya saya juga harus menyampaikan ke Bapak Ibu, bukan berarti menggurui, tapi hanya melaksanakan tugas gitu Bapak Ibu. Karena itu tugas dari saya, dan bareng-bareng nanti bisa kita saling sharing bagaimana proses itu sudah baik atau belum, nanti bareng-bareng. Nah, keyakinan kelas di kelas yang belum ada nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang mau membuat aksi nyata PMM. Ya, baru berapa kelas kemarin yang saya buat, sekitar 4 atau berapa, nanti masih banyak yang belum. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo nanti yang mau foto ini juga ada background, nanti kalau mau foto pura-pura yang menjelaskan difoto sama Mas Danang untuk aksi nyata yang lain. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.